Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya dengan NIM. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester mata kuliah pemrograman internet, yang dimana di sini saya mengambil judul L'Atelier e-commerce busana vintage dengan subbab implementasi sistem keranjang belanja dan persistensi data client-side dengan local storage. Proyek ini dikembangkan pada tahun 2025 dan berfokus pada implementasi solusi e-commerce murni client-side menggunakan teknologi front-end dasar. Sebelum menuju ke penjelasan tampilan website, di sini terdapat latar belakang masalah, yang dimana di sini ada 4 poin utama, dan yang ke-1 yaitu niche market vintage atau kebutuhan pasar, di mana di sini terdapat permintaan yang spesifik dan tinggi untuk busana vintage dengan estetika dark dan light akademia, dan platform ini juga perlu mencerminkan keunikan niche tersebut. Yang kedua yaitu permasalahan platform atau kekurangan toko online, sehingga penjual vintage lokal kekurangan sistem katalog terstruktur dan fitur transaksi yang memadai dan user friendly. Dan yang ketiga di sini ada tujuan proyek, di mana ini menciptakan front-end yang konsisten dengan estetika vintage elegan dan memberikan user experience yang mulus melalui navigasi yang jelas. Yang keempat yaitu tujuan teknis atau persistensi data, di mana implementasi sistem keranjang belanja penuh yang didukung oleh local storage. Di mana di sini persistensi data client-side yang merupakan tantangan utama dalam proyek ini. Dan untuk slide ketiga, di sini terdapat pemaparan teknologi atau bahasa pemrograman yang dipakai. Di sini juga ada 4, di mana ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, lalu web storage. Yang pertama, HTML. Di sini kami menggunakan HTML untuk membangun struktur dari ke-7 halaman proyek, dan setiap elemen penting seperti form, tombol, dan area dinamis diberikan ID dan kelas yang terstruktur, seperti ID add to cart form dan ID product price yang menjadi sasaran manipulasi oleh JavaScript. Dan yang kedua yaitu CSS design, di mana di sini untuk mencapai estetika vintage elegan, dan kami memanfaatkan CSS variable untuk tampilan beige, coklat, elegan yang konsisten, dan layout utama yang dibangun menggunakan CSS grid dan flexbox yang sepenuhnya responsif. Dan yang ketiga yaitu JavaScript. Ini adalah otak dari sistem. JavaScript ini menangani semua interaksi dinamis, dari mengisi detail produk secara dinamis, mengelola logika add to cart, dan kalkulasi harga hingga manipulasi elemen di buku tamu. Dan yang keempat, di sini ada web storage. Ini adalah solusi untuk menyimpan data transaksi, di mana kami menggunakan local storage untuk menyimpan array objek keranjang belanja, memastikan data tersebut tidak hilang saat pengguna berpindah halaman atau merefresh browser. Dan yang keempat, slide keempat, ini adalah daftar menu utama atau sitemap. Di sini terdapat 7 halaman yang saling terhubung dan mengikuti alur transaksi e-commerce pada umumnya. Dari halaman home atau koleksi, pengguna bisa masuk ke detail produk. Di detail produk, fitur add to cart membawa data ke keranjang. Dari keranjang, pengguna melanjutkan ke checkout untuk finalisasi. Selain itu, ada halaman statis tentang kontak dan buku tamu. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tampilan website-website. Yang pertama itu ada tampilan homepage dan SDK CSS, di mana di sini ada tampilan websitenya di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya ada sampel HTML dan juga CSS-nya. Di sini halaman home adalah pintu masuk, di mana elemen header di style agar tetap di atas, dan hero section memberikan branding yang kuat. Secara kode dapat dilihat pada screenshot CSS. Sampel screenshot CSS tersebut mendefinisikan CSS variabel ini dan memastikan developer dapat mengubah skema warna di suatu tempat tanpa harus mengubah kode di seluruh file CSS, dan ini menjamin konsistensi estetika vintage.
Sebelum ke halaman selanjutnya, saya akan memperlihatkan tampilan CSS kode secara keseluruhan. Untuk penjelasan berikutnya, di sini ada halaman koleksi. Pada halaman koleksi tersebut, di sini ada tampilan websitenya di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada HTML juga CSS-nya. Pada halaman koleksi ini, kami mendemonstrasikan kemampuan desain responsif, layout, kartu produk diatur menggunakan properti display grid, dan grid template column repeat. Dan ini juga memungkinkan kartu menyesuaikan diri secara otomatis dengan layar lebar. Selain itu juga, ada kode media query di bawah. Saat layar lebar kurang dari 768 px, grid diubah menjadi grid template column 1 fr, di mana ini memaksa hanya ada satu kolom, dan ini memberikan pengalaman navigasi yang nyaman di ponsel. Jadi bisa menyesuaikan di laptop ukurannya segini, dan di ponsel ukurannya segini. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada halaman detail produk. Di sini ada tampilan website, juga ada HTML, juga dengan JavaScript-nya. Halaman detail produk ini adalah halaman dinamis, di mana di sini ada kode HTML dengan ID seperti product name, product price. Elemen-elemen ini yang awalnya kosong, jadi saat halaman ini dimuat, fungsi load product detail pada JavaScript ini mengambil ID produk dari URL, mencari datanya di objek produk data, dan menggunakan dokumen getElement by ID. Dan ini dapat mengisi konten secara real time, termasuk mengisi nama, deskripsi, harga, dan membuat tombol ukuran secara dinamis. Di sini juga terdapat formulir Add to Cart Form yang memiliki list standar memanggil fungsi Add to Cart melalui proses transaksi. Pada slide selanjutnya, di sini ada halaman keranjang, ada tampilan websitenya, HTML, juga kode JavaScript. Pada halaman keranjang ini merupakan jantung teknis proyek, di mana fungsionalitas keranjang didukung oleh local storage. Ada dua fungsi, di sini ada getCard dan setCard. GetCard ini bertugas mengambil data LeCard dari browser dan mengembalikan array JavaScript. Sedangkan SaveCard menulis ulang array tersebut kembali ke local storage setelah dikonversi menjadi string JSON. Juga di sini Add to Cart, di mana ia tidak hanya menambahkan item baru, tetapi juga memiliki logika bisnis untuk memeriksa apakah item dengan ID dan ukuran yang sama sudah ada di CartPine. Jadi di sini jika ada, ia hanya akan menambahkan kuantitas, bukan membuat baris item baru. Selanjutnya, setelah pembaruan, SaveCard dipanggil untuk memastikan data persistensi. Di sini juga ada RenderCard yang bertugas membaca data array tersebut, lalu dapat membuat HTML kartu item secara looping untuk ditampilkan di layar. Di halaman selanjutnya, setelah keranjang akan ke halaman checkout. Di sini juga ada tampilan checkout websitenya, ada HTML juga kode JavaScript sampel. Di halaman checkout ini berfungsi untuk ringkasan pesanan. Jadi fungsi render checkout summary menampilkan total akhir yang dihitung oleh calculate total. Dan di sini ada fungsi handle checkout submit yang dipicu saat pesanan diselesaikan. Lalu ada local storage, remove item. Ini juga merupakan aksi final yang secara permanen menghapus data keranjang dari browser, mensimulasikan proses pesanan yang sukses, dan mengosongkan keranjang untuk transaksi berikutnya. Untuk selanjutnya, di sini ada halaman tentang kami. Di sini ada website, ada HTML, juga CSS strukturnya. Jadi selain dalam halaman transaksi, ini juga ada halaman informasi yang dimana ini menunjukkan konsistensi styling CSS. Dan kami juga menggunakan class yang sama untuk font dan warna di sini pada tampilan ini seperti sebelum-sebelumnya. Pada potongan kode HTML-nya juga menunjukkan struktur yang rapi di mana section dan penggunaan responsive image untuk memastikan foto branding tampil di berbagai ukuran layar.
Dan selanjutnya di sini ada halaman kontak, di mana ada tampilan kontaknya, websitenya, ada HTML-nya, juga ada JavaScript-nya. Dan halaman kontak ini berfungsi sebagai saluran komunikasi, di mana kami juga menggunakan form HTML yang dihubungkan dengan JavaScript melalui atribut onSubmit, handle contact form, dan ada fungsi JavaScript handle contact form, di mana di sini ada baris event prevent default yang penting untuk mencegah formulir menggunakan submit standard. Sebagai gantinya juga kami juga menjalankan alert untuk memberi feedback kepada pengguna secara instan, lalu mensimulasikannya pada proses pengiriman pesan client side. Pada selanjutnya juga halaman terakhir website ada buku tamu, guestbook. Di sini ada tampilan screenshot website, juga ada HTML, juga kode JavaScript-nya. Di sini halaman buku tamu adalah demonstrasi terbaik dari kemampuan, yang dimana di dalamnya tuh ada DOM manipulation dinamis, dan ketika pengguna mengisi dan mengirimkan pesan tersebut, pesan yang akan menjadi saran atau kritik para pengguna, maka handle guestbook submit akan dipanggil. Dan setelahnya akan mengambil nama dan pesan, lalu ada display, insert, eject, and HTML, di mana perintah ini juga menciptakan HTML dan langsung menyuntikannya ke dalam kontainer pesan. Dan penggunaan juga, di mana di sini after begin memastikan pesan terbaru muncul paling atas tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Dan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa website ini berinteraksi secara real time. Sebelum ke penutupan, di sini ada kesimpulan yang ada tiga poin yang saya ambil dari keseluruhan intisari pembuatan website. Di sini ada pencapaian fungsional, ada pencapaian teknis inti, dan pencapaian desain. Di mana pencapaian fungsional ini berhasil mengimplementasikan sistem e-commerce yang penuh, dan juga memuat fungsi add to cart, update item quantity, dan remove item from cart yang bisa memastikan transaksi belanja berjalan dengan lancar. Termasuk ada juga kalkulasi total yang akurat. Lalu di sini ada pencapaian teknis. Pada penggunaan local storage-nya juga ada fungsi get card, save card, yang dimana di sini untuk persistensi data. Selain itu ada demonstrasi dari DOM manipulation dinamis pada sistem buku tamu. Dan pada pencapaian desainnya, di sini website ini kan konsisten dengan tema vintage elegan dan sepenuhnya responsif berkat penggunaan CSS Grid dan media queries, dan memastikan tampilan yang optimal di semua perangkat. Baik, mungkin sekian penjelasan dari proyek yang saya ambil ini. Terima kasih atas banyak waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.